Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar santri hari ini? Semoga masih tetap semangat belajar di tema 1 Selamatkan Makhluk Hidup. Kali ini kita pembelajaran baru di subtema kedua. Silakan buka bukunya subtema 2. Selamatkan Makhluk Hidup, judulnya Hewan Sahabatku. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita membaca kompetensi dasar pada subtema 2 ini. Silakan santri membaca secara mandiri apa yang harus kita pelajari di subtema 2 ini sebanyak 5 pembelajaran. Pada muatan PPKN kita akan belajar tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada muatan IPA kita akan belajar tentang cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Pada muatan SBDP kita akan belajar memahami pembuatan figura foto. Pada muatan IPS kita akan belajar karakteristik geografis dan kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politik di wilayah ASEAN. Sedangkan pada muatan bahasa Indonesia kita akan belajar tentang menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Selanjutnya kita akan memasuki pembelajaran 1 di subtema 2. Pembelajaran IPA, ayo telaah, mencangkok pohon mangga. Ananda akan membaca secara mandiri beberapa menit tentang mencangkok pohon mangga ini. Ustazah beri waktu. Silakan di pause video ini. Baiklah, kalian sudah membaca tentang mencangkok pohon mangga. Ayo kita telaah bersama-sama bacaan ini. Jadi, ayah Salman mengusulkan kepada Salman untuk mencangkok pohon mangga. Kenapa? Karena tidak membutuhkan waktu lama hingga dapat berbuah. Jika menggunakan biji, akan membutuhkan waktu yang lama, sekitar 5-6 tahun sampai pohon itu berbuah. Jadi keuntungan dari mencangkok ini yang lain adalah, atas izin Allah, tumbuhan yang sudah kita cangkok itu kualitasnya akan sama dengan induknya. Dan tingkat keberhasilan lebih tinggi dan kualitas buah yang dihasilkan pun sama dengan induknya. Karena kita mengambil dari bibit yang baik. Yang selanjutnya adalah tentang tata cara untuk mencangkok. Pertama, ayah menyiapkan tanah dalam kantong plastik transparan berukuran 0,5 kg hingga penuh. Kedua, mengupas kulit batang berkayu atau berkambium kira-kira 10-5 cm. Ketiga, membersihkan dan mengeringkan bagian batang yang telah dikupas tersebut. Keempat, menutup dengan tanah yang tadi sudah disiapkan hingga merata ke seluruh bagian batang yang telah dikupas kulitnya. Kelima, ayah melubangi plastik agar cangkokan tersebut mendapat udara dan air. Jadi, hal yang lain perlu diperhatikan dalam mencangkok adalah memilih tanaman yang sudah pernah berbuah minimal 1 kali berbuah. Karena dengan begitu dapat diketahui bahwa tumbuhan tersebut layak untuk dicangkok atau tidak. Syarat lain dari tanaman yang bisa dicangkok adalah tanaman itu harus tergolong tanaman dikotil, yaitu batangnya keras, besar, dan bercabang. Contohnya, mangga, jambu, durian, rambutan, belimbing, dan lain-lain. Kita juga harus hati-hati dalam tanaman hasil cangkokan, karena biasanya batangnya harus ditopang agar tidak jatuh dan roboh. Akar tanaman hasil cangkokan umumnya kurang kuat karena akarnya serabut. Tumbuhan yang besar-besar biasanya berakar tunggang. Selanjutnya masih di halaman 66 tentang stek. Stek artinya menanam bagian dari tumbuhan. Stek ini terbagi menjadi 3. Stek batang, stek daun, dan stek akar. Pada stek batang adalah menanam bagian batangnya sehingga akan tumbuh menjadi makhluk yang baru. Contoh dari tanaman yang bisa di stek batang adalah singkong, tebu, bambu, kangkung, kamboja, bunga sepatu, dan lain-lain. Jika pada bunga, kita juga bisa menyetek seperti bunga mawar, bunga bougainville, dan lain-lain. Yang kedua yaitu stek daun. Stek daun adalah menanam bagian daunnya sehingga akan tumbuh menjadi makhluk hidup baru. Contoh yang bisa di stek adalah cocor bebek, begonia, lidah mertua.
Yang C, stek akar. Stek akar yaitu memperbanyak tanaman dengan cara menanam potongan-potongan di bagian akar. Contoh stek akar yaitu pada tumbuhan sukun dan akersen. Selanjutnya yang kedua yaitu merunduk. Merunduk adalah perkembangbiakan secara vegetatif, yaitu memperbanyak tanaman dengan cara membengkokkan sebagian batang atau ranting dan memendamnya ke dalam tanah. Contoh tanamannya adalah apel, melati, alamanda, dan bougainville yang bisa ditanam secara merunduk. Oke, selanjutnya itu dengan cara kultur jaringan. Kultur jaringan adalah memperbanyak tanaman dengan cara memotong bagian dari tanaman, bisa akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Kemudian, bagian dari tanaman tersebut ditanam dengan media tertentu dan dijaga atau dirawat dengan kondisi tertentu pula. Media adalah tempat bagi jaringan tanaman untuk tumbuh dan mengambil nutrisi yang mendukung kehidupan jaringan. Media tumbuh menyediakan berbagai bahan yang diperlukan jaringan untuk hidup dan memperbanyak dirinya. Selanjutnya yang keempat, yaitu variasi tumbuhan. Satu, ada enten atau menyambung. Yang kedua, ada okulasi atau menempel. Jika pada enten dan menyambung, jadi yang bisa umumnya tanaman hias yang bisa dienten atau disambungkan adalah kembang sepatu, melati, bougainville, dan juga pada tanaman buah seperti belimbing, mangga, kedondong, dan lain-lain. Pada okulasi dan menempel, jadi hasil dari tanaman yang diokulasi sama dengan yang dienten, yaitu menghasilkan jenis tanaman baru, tetapi bukan anak baru, hanya caranya yang berbeda. Bagian tumbuhan yang ditempel adalah mata tunas yang dipilih sesuai keinginan kemudian ditempel di tumbuhan induknya. Jadi hasil dari tanaman yang diokulasi atau dienten dapat membuat variasi agar dapat satu tumbuhan menjadi bunga dengan berbagai warna sesuai dengan keinginan. Misalkan pada bunga bougainville atau bunga mawar, satu batang itu bisa menjadi berbagai macam warna bunga karena itu adalah hasil okulasi. Dan bahkan bisa menyatukan beberapa sifat yang berbeda sesuai dengan yang diinginkan. Misalnya mangga harum menjadi harum manis dengan mangga apel dan mangga si mana lagi dengan dalam satu pohon. Jadi okulasi dan enten bukanlah cara mengembangbiakkan tanaman karena tidak menghasilkan individu baru, tetapi hanya menghasilkan variasi baru. Jadi di halaman 69 di ayo rumuskan, silakan Ananda isi kelebihan tentang cara pengembangbiakan mencangkok, setek, merunduk, kultur jaringan, kelebihannya apa dan kekurangannya apa. Kita masuki pada nilai duniawi dan nilai ukhrawi di halaman 71. Jadi kita dapat nilai duniawinya. Jadi Ananda akan diperintahkan untuk menanam satu tanaman yang dapat dikembangbiakan dengan cara vegetatif buatan. Jadi di nilai duniawi ini Ananda akan praktek menanam dan memelihara dan selama beberapa pekan untuk menelitinya. Jadi setelah itu Ananda akan menulis pengamatannya dalam bentuk laporan tertulis. Selanjutnya setelah nilai duniawi, nilai ukhrawi yang kita dapatkan dari materi vegetatif buatan ini pada hadis riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tak seorang muslim pun yang menanam pohon kecuali sesuatu yang dimakan dari tanaman itu akan menjadi pahala sedekah baginya. Dan apa yang dicuri orang lain akan bernilai sedekah. Apa saja yang dimakan oleh binatang buas darinya, maka sesuatu yang dimakan itu akan menjadi sedekah baginya. Apapun yang dimakan oleh burung darinya, maka itu akan menjadi sedekah baginya. Tak ada seorang pun yang menguranginya kecuali itu akan menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Muslim. Jadi kita kalau sudah menanam sesuatu tanaman dan itu berbuah, akan bermanfaat. Tidak hanya bermanfaat bagi semua, oksigennya juga bermanfaat untuk pernapasan untuk paru-paru dunia. Jadi perkembangbiakan vegetatif buatan mempermudah dan mempercepat manusia untuk memperbanyak berbagai jenis tumbuhan. Tumbuhan hasil perkembangbiakan vegetatif buatan yang telah kamu perbanyak akan membesar peluang kamu mendapatkan pahala ketika tumbuhan tersebut memberikan manfaat bagi orang lain. Selanjutnya kita
memasuki di halaman 72-73, fokus pembelajaran bahasa Indonesia, ayo telaah. Kita akan menelaah tentang laporan pengamatan semut. Setelah kita telaah, kita akan menemukan ide pokok dari laporan ini. Sebelumnya, ada baiknya kita membaca tentang penjelasan bagaimana cara penyusunan laporan. Jadi penyusunan laporan terdiri dari 5 tahap. Yang pertama, menentukan topik dan tema. Kedua, menyusun kerangka laporan. Ketiga, mengumpulkan data. Keempat, mengembangkan kerangka laporan. Kelima, menentukan judul. Baiklah, Ustazah beri waktu Ananda untuk membaca laporan pengamatan semut selama beberapa menit. Silakan di-pause video ini. Jadi kita masuk ke ayo eksplorasi. Setelah Ananda membaca tentang laporan pengamatan semut, jadi kita menemukan informasi penting atau ide pokok pada laporan ini. Yang pertama, ide pokok yang kita dapat adalah semut adalah hewan serangga yang memiliki banyak jenis. Ide pokok selanjutnya yaitu pada paragraf kedua kita temukan yaitu bagian-bagian tubuh semut. Kan di sini dijelaskan bagiannya ada bagian kepala, dada, perut, sedangkan memiliki 2 antena. Oke, ide pokok berikutnya yaitu tentang kerjasama semut. Kita masuki halaman 74 dan 75. Kita menemukan nilai duniawi dan nilai ukhrawinya pada pembelajaran semut tadi. Jadi ada hikmah penting yang bisa kita ambil, yaitu semut memiliki kebiasaan bekerja sama di antara sesama mereka. Dengan bekerja sama, mereka mampu memenuhi kebutuhan bersama. Dan dapat kita tambahkan juga bagaimana akhlak kita terhadap semut, bagaimana cara kita memperlakukan semut. Nilai ukhrawinya di sini dapat ditemukan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun. Dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu soal besar. Dan mengapa kamu tidak berkata ketika mendengarnya? Tidak pantas bagi kita membicarakan ini. Maha suci Engkau, ini adalah kebohongan yang besar. Allah memperingatkan kamu agar jangan kembali mengulangi seperti itu selama-lamanya jika kamu orang beriman. Quran Surat An-Nur ayat 15-17. Jadi sebagai seorang muslim, kita wajib menyampaikan informasi atau laporan yang benar sekalipun informasi atau data itu tidak sesuai dengan harapan. Jadikan jujur sebagai akhlak yang menghiasi perilaku kita sehari-hari. Kita masuki di halaman 76 dan 77 di pembelajaran IPS. Ayo telaah. Di sini kita disajikan tentang bagan potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Disajikan tentang potensi ekonominya. Kita bahas satu persatu. Brunei Darussalam memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Indonesia, banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia, di antaranya pertambangan dan sektor wisata. Kamboja, hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Laos, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran Sungai Mekong yang juga mengalir ke Kamboja. Malaysia, kegiatan utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan yang mengalami pertumbuhan tercepat. Selanjutnya, Myanmar. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN.
Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Saat ini penghasilan utama Thailand adalah sektor pertanian. Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan mancanegara. Yang terakhir yaitu Vietnam. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi Vietnam. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Selanjutnya di halaman 78 kita akan menemukan nilai duniawi dan ukhrawinya. Pada nilai duniawi, ayo kita berimajinasi. Imajinasikanlah kalian sebagai salah seorang pemimpin ASEAN. Setelah kalian mengetahui potensi ekonomi negara-negara ASEAN, apa yang akan kalian lakukan agar kondisi ekonomi ASEAN semakin maju? Jadi Ananda akan diberi tugas tentang bagaimana jika Ananda menjadi seorang pemimpin ASEAN. Selanjutnya yaitu nilai ukhrawi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Di Quran Surat Al-Mudaththir ayat 38. Serta Nabi SAW bersabda, masing-masing dari kalian adalah seorang pemimpin dan masing-masing dari kalian bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Penguasa adalah seorang pemimpin dan bertanggung jawab atas anak buahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Setiap kalian adalah pemimpin, maka perhatikanlah perilaku agar kalian mampu memimpin diri sendiri dengan baik. Kita berusaha bersama-sama agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan saling mengintrospeksi diri. Ustazah akhiri, semoga kalian bisa memahami tentang subtema 2 pembelajaran 1 ini. Semoga Allah luaskan ilmu dan wawasan Ananda. Perbanyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.